Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ranum TV, teman-temanku semuanya di Jagat Misteri. Di Jagat Misteri kali ini saya akan membahas tentang mengenal lebih dekat sosok Wan Se-han dan kisahnya yang dilebih-lebihkan orang, teman-temanku semuanya. Oke, teman-temanku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas yang kemarin kita sudah bahas, Gok Jafar apakah benar wali Allah, sekarang adalah Habib Wan Se-han. Oke, Syekhan bin Mustafa Al-Bahar atau yang akrab disapa Wan Se-han merupakan seorang sayyid yang namanya cukup masyhur di kalangan cendekiawan muslim dan ulama tanah air, khususnya di DKI Jakarta. Berdasarkan cerita yang tersebar di masyarakat, Wan Se-han dikenal mengalami kondisi jandab ya, sehingga kehadirannya kerap membuat orang yang belum begitu mengenalnya merasa aneh hingga geleng-geleng kepala. Mengutip laman Nahdlatul Ulama Jumat 7 April yang lalu, jandab sendiri diartikan sebagai kondisi di mana kesadaran seseorang ditarik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tersebut tak menyadari apa yang ia lakukan. Untuk mencapai posisi jandab ya teman-temanku semuanya, para ulama sepakat bahwa tidak sembarang orang dapat meraihnya, sehingga hanya orang-orang khusus yang memang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menempuh jalan ini. Meski demikian ya sahabatku semuanya, perlu dibedakan antara orang yang sengaja melakukan hal aneh dengan orang yang memang betul-betul jandab. Nah, untuk memahami perbedaan keduanya tertuang dalam kitab Zat al-Muslim fil Ma'ittafaqu alaih al-Bukhari wa Muslim. Orang yang betul-betul berada di kondisi jandab akan selalu bermunajat kepada Allah dan memalingkan keinginannya dari hal-hal yang bersifat duniawi, atau dalam istilah Islam ada dikenal kita istilah zuhud ya. Sementara orang yang mengklaim dirinya jandab perlakuannya cenderung tidak konsisten dan kerap mengejar dunia. Nah, teman-temanku semuanya, kita akan bahas sosok Wan Se-han lebih dekat ya. Syekhun selaku anak pertama dari Wan Se-han mengatakan bahwa Wan Se-han sudah mengalami hal demikian sejak usianya masih anak-anak. Dengar-dengar dari orang tua yang udah lebih dari abah, katanya tuh abah udah dari kecil ada kelebihan dari Allah, dan ana juga nggak bisa nyebutin kelebihan abah itu apa aja, ujar wanita yang diakrab disapa anak itu di dalam YouTube ya. Lebih lanjut, ana juga menyinggung soal kabar yang menyebut bahwa Wan Se-han membeli mobil Toyota Fortuner menggunakan daun. Menurutnya kabar tersebut bohong dan terkesan dilebih-lebihkan. Oke, menurut anaknya dari Wan Se-han, yang ana tahu abah tuh pernah ngasih daun ke orang, terus dia ngomong, lo ntar kalau dapat duit sebanyak daun ini lo beliin Fortuner. Yang ana tahu begitu. Bukannya tuh orang disuruh beli Fortuner pakai daun. Enggak, itu bohong. Jadi gini teman-teman, bukannya membeli Fortuner pakai daun ya bisa diusir sama dealernya ya, apalagi salesnya, kan lucu. Jadi ini Wan Se-han adalah punya keistimewaan itu bisa melihat masa depan. Bukan berarti beliau peramal, tapi dia itu bisa melihat orang, dimana dia memberikan simbol-simbol tertentu yang mungkin sebagai seorang awam kita tidak tahu maksud simbol itu apa, dan akan terjadi ketika peristiwa yang sudah disebutkan tadi oleh Wan Se-han, baru dia sadar, oh ternyata ini ya artinya. Jadi Wan Se-han ini ya ceritanya teman-teman pernah ketemu seorang pengusaha. Jadi beliau memberikan daun, sekepok daun banyak ya, daun yang banyak. Dia itu mensimbolkan, Wan Se-han itu memberikan simbol atau memberikan sebuah bayangan ya, kalau daun ini suatu saat akan menjadi uang, dan uang itu nantinya akan bisa untuk dibelikan Fortuner, teman-temanku semuanya. Bukan daun itu dibelikan Fortuner, tapi uang itu sebagai contoh bahwa suatu saat uang ini akan berubah menjadi uang. Dan ternyata benar ya, yang namanya
doa atau sugesti ya. Kalau menurut ilmu psikologi, contoh ya, aku besok mau beli rumah. Yang terlintas di pikiran adalah rumah, rumah, dan rumah. Maka dari itu, kita bekerja akan lebih semangat. Kalau kita bekerja lebih semangat, otomatis hasil atau mungkin hasil dari semangat kita akan membuat kita menjadi seorang yang kaya raya. Itu hanya soal mindset ya teman-temanku semuanya. Bahwa Wan Sehan ini memang bisa membuat orang tersebut ya membeli Fortuner memakai daun. Dalam arti daun itu adalah berwujud uang yang dimanifestasikan seperti itu. Maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Menurutnya apabila sang ayah Wan Xian tersebut mengetahui kabar tersebut, kemungkinan besar dia akan marah dengan orang tersebut. Menurutnya, sang ayah tidak senang jika pemberitaan soal dirinya terlalu dilebih-lebihkan. Nah, ini adalah orang yang cukup rendah hati ya. Kadang orang kalau sudah dipuji, wah orang ini bisa meramal, orang ini seperti Mbak Rara bisa menangkal hujan. Dipuji-puji dia malah senang. Tapi orang yang benar-benar wali Allah itu tidak suka dengan pujian. Dalam arti kalau dia dipuji itu dia malah menangis. Itu malah menjadi sebuah musibah. Nah, itulah kelebihan Wan Sehan teman-teman semuanya. Oke, beliau kadang-kadang ini yang bilang anaknya ya. Beliau kadang-kadang suka bilang, gua mah cuma orang biasa, yang kuasa mah tetap Allah gitu. Ya bahkan manusia juga, cuma emang Allah kasih kelebihan begitu imbuhnya. Dia selalu tidak ingin ya menganggap dirinya punya kelebihan, padahal aslinya dia punya kelebihan ya teman-temanku semuanya. Dalam kesempatan yang sama, Musa Kazim Assegaf selaku cucu dari Habib Wan Xihan mengatakan bahwa kehebatan sang kakek tidak serta-merta membuatnya merasa bangga, melainkan hal ini dimanfaatkan untuk memotivasi dirinya agar dapat mengikuti jejak sang kakek menjadi orang soleh. Nah, kita sebagai cucu itu bukan kita bangga, akan tetapi kita harus buktikan gimana caranya jadi orang soleh seperti kita punya kakek. Cuma kita respon biasa aja, gak mau nih nunjukin gue cucunya Wan Sehan. Kalau saya pribadi gak gitu, ujar Mas Musa cucunya ya. Selaku cucu yang sangat dekat dengan Wan Sehan, Musa mengaku pernah mengalami kejadian unik bersama kakeknya itu. Dia bercerita saat itu Wan Sehan pernah memintanya mengisi tangki bensin mobil dengan air selokan. Luar biasa, air selokan ini ya. Dulu mobil seharusnya diisi pakai bensin, ini beliau isi pakai air got. Saya disuruh isi, saya isi ke tangki mobil. Habis itu beliau bilang mau jalan lagi, habis itu udah jalan tuh mobil, ungkap Musa. Secara logika itu kan tidak masuk akal, kenapa air got dimasukkan ke mobil dan bisa jalan. Itu kalau tidak karomahnya seorang wali Allah seperti Wan Sehan ini mungkin tidak akan terjadi. Sama seperti Gus Dur ya, pada saat melakukan perjalanan melipat bumi di Mekah ya. Dia itu ada kunjungan di luar negeri, itu ceritanya panjang nanti ya. Kita bahas Wan Sehan dulu, nanti kita bahas kewalian Gus Dur ya. Terlihat dari segala kontroversi dan kisah yang dilebih-lebihkan orang tentang sosok Wan Sehan, keluarga mengaku bersyukur memiliki sosok ayah yang dan kakek yang soleh dengan kepribadian yang luar biasa. Ada juga cerita dari Wan Sehan itu karomahnya ya. Beliau itu bertemu dengan marbot ya, marbot musola lah, musola di kampung gitu ya. Nah, marbot itu mengira bahwa Wan Sehan itu orang tidak waras, memakai pakaian compang-camping. Dia ke musola, dia bertemu, dan pada saat itu dia memiliki pemikiran negatif ya, marbot itu terhadap Wan Sehan. Nah, pada saat itu Wan Sehan ceritanya gini ya, Wan Sehan membuka atau memeluk marbot tersebut di ketiaknya atau apanya itu baunya katanya harum sekali. Dan dia melihat Ka'bah teman-temanku semuanya. Dia melihat Ka'bah, dia melihat sebuah kelebihan-kelebihan Wan Sehan yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang-orang awam. Mungkin orang-orang yang menganggapnya bahwa itu beliau tidak waras dan lain sebagainya. Ya, tetapi ya ada benarnya juga ya teman-temanku semuanya. Terkadang
wali Allah itu tidak menunjukkan kewaliannya, kadang bisa menyamar menjadi siapa saja, menjadi pemulung, menjadi orang yang mungkin berjalan kaki berkilo-kilometer, ya, berjalan kaki berkilo-kilometer, namun beliau juga tidak ingin dianggap seorang wali. Dan terkadang kita harus hati-hati teman-teman kalau kita ketemu dengan orang yang baru kita kenal, mungkin orang dengan pakaian nyentrik, dengan pakaian rombeng, compang-camping, seperti gembel. Nah, kalau kalian bertemu dengan orang ini dan orang ini mungkin berbicara atau mungkin memberikan meminta kayak orang mengemis atau apa, tolong hormati ya teman-teman semuanya. Meskipun kalian tidak mengasih uang, paling tidak kalian bisa menghormati, jangan dihina. Karena hinaan-hinaan atau cacian atau mungkin pikiran-pikiran negatif terhadap orang-orang itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Karena pernah kejadian hal-hal semacam itu bahwa ada seorang nenek tua ya yang tiba-tiba nenek tua itu tiba-tiba ya seperti pengemis, ya entah minta uang, tiba-tiba setelah menoleh tiba-tiba hilang, tiba-tiba entah kemana. Ya itu pasti ada lah orang-orang jalanan atau orang-orang yang random, absurd. Kita hormati entah itu wali Allah atau bukan ya, karena setiap manusia hakikatnya sama, derajatnya sama, tidak memandang kasta. Oh, kamu ini pejabat, kamu ini orang mahasiswa terpelajar, kamu ini cendekiawan, kamu ini preman, atau mungkin kamu ini wanita malam, kamu ini, semua manusia sama, kita harus bisa menghormatinya. Karena setiap orang pasti punya privilege masing-masing ya. Kita harus menyadari itu dan kita harus menghormati semua orang. Dan kalau takutnya kalau muncul kata-kata yang mungkin negatif kepada orang-orang tersebut, saya khawatir kalau si orang yang kalian hina ini bisa berdoa, sekali satu doa saja itu bisa doanya akan terkabul, karena doa-doa orang yang teraniaya, orang-orang lemah, orang-orang miskin seperti kalian semua ini akan mudah terkabul teman-temanku semuanya daripada doa-doanya orang kaya. Karena orang miskin itu entah kenapa ya doanya itu pasti terkabul. Sudah 12 menit ya pembahasan tentang wansihan. Kalau kalian suka bisa like and subscribe channel Ranum TV. Oke teman-temanku semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.